Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini perkenalkan nama saya Vira Yuliana Suprayitnon PM 19007. Di sini saya akan mempresentasikan artikel saya. Sebelumnya izin share screen terlebih dahulu. Di sini untuk di sini artikelnya berjudul Kaitan Frekuensi Konsumsi Makanan Cepat Saji dengan Kejadian Hipertensi pada Usia Produktif. Nah, dari pendahuluan terlebih dahulu, jadi mengapa saya ambil hipertensi? Jadi hipertensi itu merupakan penyakit tidak menular yang akhir-akhir ini menjadi masalah serius dan disebut juga sebagai silent killer karena sering terjadi tanpa gejala. Nah, di dunia tiap tahunnya itu hipertensi itu jumlahnya meningkat, yaitu dari tahun 2015 hingga 2016 itu ditemukan bahwa di setiap usia itu makin bertambah usia makin tinggi angka hipertensinya, yaitu dari usia 18 sampai 39 itu 7,5% yang meningkat. Dari tahun 2017 hingga 2018 itu menjadi 22,4%, begitupun seterusnya. Nah, kemudian untuk WHO, berdasarkan WHO pada tahun 2021, itu terdapat 1,28 miliar orang yang menderita hipertensi di seluruh dunia. Dan di Indonesia, berdasarkan Riskesdas tahun 2013, itu mencapai peningkatan, mengalami peningkatan, yaitu 25,8% menjadi 34,1% di tahun 2018. Nah, di Kota Bandung sendiri itu jumlahnya adalah 11,54%. Nah, kemudian untuk pada tahun 2018 pada usia 18 tahun itu jumlahnya cukup tinggi, yaitu 34,1%. Nah, kemudian berdasarkan Dinas Kesehatan Kota Bandung pada tahun 2018 di UPT Puskesmas Pasir Kaliki Kecamatan Cicendo itu adalah hipertensi paling tinggi, yaitu 1.893 orang. Dari itu saya mengambil di Kota Bandung dan lebih tepatnya di UPT Puskesmas Pasir Kaliki Kecamatan Cicendo, Kota Bandung. Nah, kemudian untuk faktor risiko sendiri, faktor risiko hipertensi itu dibagi menjadi dua, ada yang tidak dapat diubah dan dapat diubah. Untuk yang tidak dapat diubah itu diantaranya seperti usia, jenis kelamin, dan riwayat keluarga. Kemudian untuk yang dapat diubah itu seperti berkaitan dengan gaya hidup, yaitu merokok, kurang makan buah dan sayur, berat badan berlebih, kurang aktivitas fisik, konsumsi alkohol, serta konsumsi western fast food atau yang disebut dengan makanan cepat saji. Jadi makanan cepat saji itu adalah suatu jenis makanan yang dapat disajikan dan disiapkan dengan sangat cepat. Nah, di mana konsumen paling banyak itu adalah dewasa muda yang merupakan konsumen utama makanan cepat saji dibandingkan dengan orang tua. Nah, kemudian untuk metode penelitian ini sendiri, dari rancangan penelitiannya itu adalah menggunakan observational analitik dengan pendekatan case control. Untuk variabel bebasnya itu adalah kebiasaan konsumsi makanan cepat saji dan variabel terikatnya itu adalah kejadian hipertensi. Nah, kemudian untuk pengolahan datanya itu menggunakan editing, coding, data entry, juga cleaning. Untuk analisis datanya itu dibagi menjadi dua. Untuk univariat itu disajikan dalam bentuk jumlah dan persentase, sedangkan untuk bivariatnya itu menggunakan uji chi-square dan odds ratio. Nah, kemudian untuk tempat penelitiannya itu saya mengambil di UPT Puskesmas Pasir Kaliki Kota Bandung. Kemudian subjek penelitiannya sendiri itu adalah pasien hipertensi yang tercatat di UPT Puskesmas Pasir Kaliki Kota Bandung pada usia 18 hingga 40 tahun. Sedangkan untuk populasi penelitiannya itu dibagi dua, ada yang target dan terjangkau. Untuk yang target itu pada penelitian ini yaitu semua pasien hipertensi di Kota Bandung, sedangkan untuk populasi terjangkaunya itu adalah pasien usia 18 hingga 40 tahun dengan diagnosis hipertensi di UPT Puskesmas Pasir Kaliki Kota Bandung pada tahun 2022. Nah, untuk hasil dan pembahasannya di sini didapatkan hubungan antara kebiasaan konsumsi makanan cepat saji dengan kejadian hipertensi pada usia dewasa muda atau pada usia produktif itu, untuk kebiasaan konsumsi makanan cepat saji makanan cepat sajinya itu adalah didapatkan tidak terdapat hubungan antara makanan cepat saji dengan kejadian hipertensi. Eh, Kemudian untuk pembahasannya sendiri, kenapa? Untuk menurut hasil yang sejalan, itu dikatakan bahwa kebiasaan konsumsi makanan cepat saji itu bukan merupakan faktor utama terjadinya hipertensi. Nah, kemudian ternyata juga faktor sensitivitas dalam respon natrium yang diturunkan pada genetik individu itu berbeda-beda. Nah, kemudian menurut hasil yang tidak sejalan,
yang mengatakan bahwa ada hubungan antara konsumsi makanan cepat saji dengan kejadian hipertensi. Itu diantaranya adalah kandungan natrium pada makanan cepat saji yang cukup tinggi. Nah, kandungan garam yang tinggi atau kandungan natrium yang tinggi itu dapat meningkatkan kadar natrium dalam tubuh, sehingga kadar natrium dalam tubuh yang tinggi itu akan merusak keseimbangan osmotik di dalam tubuh sehingga terjadi retensi cairan dan akan menyebabkan tekanan darah yang meningkat. Kemudian kandungan lemak yang tinggi juga, di mana kandungan lemak yang tinggi jika kita konsumsi lemak yang berlebih, maka kolesterol dalam darah itu akan meningkat sehingga lama-kelamaan akan melengket pada dinding pembuluh darah dan akan membentuk sebuah plak. Plak itu kemudian plak-plak akan menumpuk yang menyebabkan terbentuknya aterosklerosis. Aterosklerosis ini bisa menyebabkan pembuluh darah dan sehingga aliran darah akan menyempit yang menyebabkan volume dan tekanan darah akan meningkat. Selain itu juga mengandung kepadatan energi yang tinggi. Nah, di mana kepadatan energi yang tinggi ini jika kita mengkonsumsi makanan yang mengandung energi yang cukup tinggi kepadatannya, maka tubuh itu akan memperoleh tambahan energi, sehingga asupan energi ke dalam tubuh itu akan melebihi kebutuhan yang seharusnya. Sehingga akan bertambahnya timbunan lemak dalam tubuh yang akan menimbulkan juga lama-kelamaan terbentuk aterosklerosis. Nah, kemudian untuk kesimpulannya itu adalah tidak terdapat hubungan antara kebiasaan konsumsi makanan cepat saji dengan kejadian hipertensi pada usia dewasa muda di UPT Puskesmas Pasir Kaliki, Kota Bandung. Nah, mungkin cukup sekian presentasi artikel dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.